Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Perkenalkan, kami adalah para peserta CGP dari Kabupaten Lampung Tengah. Saya Mutiara SPD, CGP dari SDN 1 Gunung Madu. Ada rekan saya Ibu Dewi Lestari SPD, CGP dari SDN 2 Gunung Madu. Dan yang terakhir rekan saya Ibu Desi Nurani SPD, CGP dari SDN 2 Agung Timur. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan memperagakan praktek kegiatan coaching dengan kasus kesulitan belajar anak untuk berelasi. Jadi anak lebih cenderung suka mengerjakan segala aktivitas dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini saya akan berperan sebagai observer atau pengamat. Kemudian Ibu Desi Nurani akan berperan sebagai coach dan Ibu Dewi Lestari akan berperan sebagai coach. Demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Nah, apakah kamu punya waktu senggang di jam istirahat ini? Iya, ada Bu. Ada apa ya Bu? Tidak apa-apa. Bisa ikut Ibu sebentar ke ruangan Ibu? Baik Bu. Oke, silakan duduk nak. Iya Bu, terima kasih. Maaf Bu, kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Begini nak, ada beberapa hal yang akan Ibu diskusikan dengan kamu. Apakah kamu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Oke. Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu lebih asik mengerjakan tugas kelompok secara mandiri ya. Ibu lihat juga beberapa kali kamu tidak mau berbaur dengan kelompokmu. Padahal sebelumnya kamu sangat antusias jika mengerjakan tugas kelompok. Apa ada alasan kenapa kamu melakukannya? Iya Bu, memang benar saya ingin bercerita sebenarnya sama Ibu tentang masalah yang sedang saya hadapi. Cuma saya bingung Bu, bagaimana caranya saya bercerita. Oh begitu, tidak apa-apa, cerita saja dengan Ibu ya sayang ya. Ada apa yang bisa Ibu bantu terkait dengan masalah yang kamu alami dan apa yang akan kamu kira-kira kamu ingin memperoleh apa dari diskusi ini sayang? Saya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, insya Allah akan Ibu bantu ya nak ya untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Ada lagi yang ingin kamu tanyakan pada Ibu? Ada Bu, jadi begini, saya pengen tanya sama Ibu, kira-kira yang saya lakukan ini kira-kira salah nggak ya Bu? Kalau misal dalam belajar kelompok itu saya suka mengerjakan tugasnya sendiri, saya tidak berdiskusi bareng sama kawan-kawan. Kira-kira menurut Ibu, saya benar apa salah ya Bu melakukan hal itu? Oke, coba kamu ceritakan dulu pada Ibu, apa yang kamu rasakan saat ini dan ceritakan juga hambatan apa sih yang kamu temui? Iya Bu, saya tidak nyaman Bu dalam diskusi kelompok karena dalam kelompok itu saya merasa kawan-kawan saya tidak bisa diajak berdiskusi Bu. Jadi saya lebih suka untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Ketika dalam kelompok itu mereka seperti tidak bisa diajak untuk bekerja sama Bu. Jadi saya lebih nyaman untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Oh begitu. Kenapa nak kamu berpikir demikian? Apa ada hal yang membuat kamu tidak nyaman bekerja dengan kelompok yang kamu miliki sekarang? Iya, jadi begini Bu, ketika ada tugas dalam kelompok, itu teman-teman itu nggak mau pada mengerjakan Bu, mereka malah pada senang bermain sendiri, mereka pada ribut sendiri, dan akhirnya saya mengerjakan tugas secara mandiri Bu. Terus nanti hasilnya punya saya benar Bu jawabannya, mereka tinggal nyalin gitu Bu. Gitu. Memangnya ada apa dengan kelompok belajarmu saat ini sayang?
Di kelompok saya itu saya tidak menemukan teman-teman yang bisa diajak untuk berdiskusi, Bu. Saya tidak menemukan kawan-kawan yang bisa diajak kerjasama dengan baik. Jadi mereka itu asik dengan bermainnya sendiri, tapi dalam diskusinya mereka tidak ada kolaborasi bersama teman gitu, Bu. Jadi mereka tidak punya tanggung jawab masing-masing dalam kelompok. Oke, coba bisa ceritakan nggak kenapa sih itu bisa terjadi? Jadi begini Bu, waktu itu kan dikasih tugas tuh Bu untuk bekerja kelompok untuk tugas matematika. Nah, pada saat kita sudah berkelompok, itu mereka malah pada bermain sendiri-sendiri Bu. Mereka nggak mau mengerjakan, nggak mau berdiskusi, nggak mau bekerja sama. Terus akhirnya saya mengerjakan tugas sendiri-sendiri Bu. Terus setelah itu mereka tinggal menyalin jawaban saya. Jadi saya merasa gimana ya Bu, merasa kurang nyaman gitu berdiskusi dengan kelompok. Oke, Ibu tahu apa yang kamu rasakan. Nah, sekarang Ibu ingin tahu juga, jika ada tugas yang harus dilakukan secara berkelompok, kamu ingin seperti apa, Nak? Jika ada tugas lagi nanti yang harus berkelompok, Bu, saya pingin itu mengerjakan tugasnya itu secara kelompok dengan kompak, Bu. Jadi setiap anggota itu bisa kerjasama semua. Terus saya pingin, Bu, kalau berkelompok itu saya milih kelompok sendiri, Bu. Jadi nanti saya bisa memilih teman-teman yang bisa saya ajak diskusi. Oh, jadi kelompoknya itu kamu lebih nyaman jika kamu milih kelompok secara mandiri ya? Bukan Ibu yang menentukan, gitu? Iya, Bu. Jadi saya pinginnya milih kelompok sendiri. Oke, kemudian selain dari itu, apa lagi sih yang ingin kamu lakukan dalam bekerja kelompok, Nak? Kalau dalam kelompok saya pinginnya itu pembagiannya secara adil, Bu. Jadi semua itu harus ikut berpartisipasi, harus ikut berdiskusi, dan harus ikut memiliki sumbangsih lah, Bu. Artinya semua itu harus bekerja gitu. Jadi nggak yang lainnya bermain, nanti ada yang mengerjakan tugas seperti itu. Jadi semua itu harus adil, Bu, dalam pembagian tugas masing-masing anggota kelompoknya. Oke, jadi menurut kamu dalam melakukan tugas kelompok itu harus dilakukan secara adil ya, Nak ya. Semua harus ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, menurutmu bagaimana caranya agar teman sekelompokmu itu dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, Nak? Menurut saya, Bu, harus dibagi secara kelompoknya itu secara adil ya, Bu. Terus setelah itu mungkin dalam kelompok itu harus dibagi secara merata, terus mereka juga harus memiliki komitmen, Bu. Jadi mereka harus berkomitmen tentang tugas yang sudah diberikan. Jadi nanti mereka memiliki tanggung jawab, Bu, untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Iya, betul sekali. Itu ide bagus. Jadi dalam penyelesaian tugas itu dilakukan secara adil ya, dibagi tugas secara merata. Begitu maksudnya ya, Nak ya? Iya, Bu, betul. Oke, dari beberapa hal yang kamu sampaikan, ada tidak sih cara lain agar teman sekelompokmu dapat bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan tugas secara kelompok? Ada Bu, jadi mungkin begini Bu, nanti setelah kelompok itu dibagi ya Bu, setelah saya mendapatkan kelompok itu mereka masing-masing mendapatkan tugasnya, lalu mereka harus berkomitmen Bu, mereka harus bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan, sehingga nanti dalam diskusi itu akan berjalan lancar Bu, jadi tugasnya bisa terselesaikan secara merata. Dalam kelompok juga nanti saya merasa nyaman Bu, karena bisa berdiskusi secara langsung dengan teman-teman yang memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Nah, itu juga betul, Mak. Ternyata kamu mampu ya menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Iya, Bu. Oke, bagus, Nah. Sekarang kamu sudah mulai menemukan pemecahan masalah yang kamu hadapi. Sekarang Ibu mau tanya, komitmen apa sih yang akan kamu lakukan untuk dapat melaksanakan rencana tersebut, sayang? Iya Bu, nanti agar semua kelompok itu mendapatkan tugas masing-masing, lalu mendapatkan tanggung jawab untuk mengerjakan masing-masing, sehingga kita harus bertanggung jawab dengan komitmen yang sudah kita sepakati seperti itu. Oke, kira-kira ada tidak temanmu yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen itu, sayang?
Ada Bu, itu dalam kelompok saya Bu, namanya Aisyah. Itu teman baik saya Bu, itu mereka itu Bu rajin pokoknya Bu. Jadi kalau kita diskusi mereka itu sangat antusias Bu. Aisyah itu pinter, rajin anaknya, disiplin. Jadi nanti bisa membantu saya Bu dalam melaksanakan komitmen dan tanggung jawab untuk bekerja sama dalam diskusi kelompok Bu. Nah, oke, sepertinya itu sangat baik untuk dilakukan ya Nak ya. Saya yakin setelah ini akan banyak perubahan yang akan kamu dapatkan dalam mengerjakan kelompok bersama teman-temanmu. Iya Bu. Oke, sekarang silahkan kamu bisa kembali ke kelas ya Nak ya. Oke, terima kasih ya Bu atas saran dan masukannya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu. Saya permisi ya Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi dan Bu Desi yang sudah mempraktikkan kegiatan coaching dengan kasus yang sudah Ibu berdua sampaikan. Sebagai pengamat, saya ingin menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah saya amati. Bu Dewi dan Bu Desi sudah mempraktikkan kegiatan coaching dengan baik. Jempol buat Ibu berdua. Dalam percakapan yang Ibu Dewi dan Bu Desi lakukan, sudah terlihat interaktif dan komunikatif. Walaupun bertatap maya, seolah-olah tidak bertatap maya. Jadi, Ibu berdua seperti berkomunikasi langsung. Kemudian, kegiatan coaching yang Ibu Dewi dan Bu Desi lakukan, di dalamnya sudah menunjukkan alur tirta dengan baik, yang menunjukkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan komitmen. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan stimulus yang diajukan dijawab dengan baik juga dalam kegiatan coaching. Artinya, Bu Dewi dan Bu Desi mampu mendalami peran sebagai coach dan coachee dengan sangat baik. Itu saja pengamatan dari saya. Semoga kegiatan coaching yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi rekan sejawat yang lain yang kebetulan memiliki persoalan dan permasalahan yang sama. Semoga kegiatan coaching yang kita lakukan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.